Nah, apa yang kita bisa jaga buat kita semua seller di sini? Ya, salah satunya kesehatan toko ini. Ini aset penting nih. Balas chat cepat, kita nggak perlu modal. Kirim barang, kita nggak perlu modal yang lebih hanya untuk mengatur agar kiriman barang kita on time. Penjualannya besar, tetapi boncos. Kemungkinan kompetitor ada yang jauh lebih murah secara pricing. Ini ngomong pricing. Jadi faktornya itu banyak ya. Faktor kesuksesan dalam beriklan itu bukan cuman bidding. Kesuksesan dalam penjualan bukan hanya iklan, tetapi tanpa iklan ya nggak ada penjualan. Logikanya jangan dibalik ya. Tanpa iklan, sulit untuk ada penjualan. Tetapi kesuksesan penjualan bukan hanya dari iklan. Berani iklan tapi boncos terus, ROAS-nya turun. Wah, ini pertanyaan klasik nih, kayaknya banyak yang gitu. Berani iklan, boncos terus. Okay. Sebenarnya nggak boncos sih Om, masih dapat margin, tapi ROAS-nya yang nggak dapat. ROAS-nya nggak dapat. Iya. Pakai otomatis juga? Manual semua. Iya. Nah, ini yang saya suka nih. Kalau manual banyak yang bisa diotak-atik. Izin untuk lihat ini ya, performa dan kesehatan toko juga ya. Lagi sakit Om tokonya. Oh, lagi sakit? Habis kena penalti. Waduh, ini karena lagi overload. Wush, kalau overload ini akhirnya jadi PO. Harusnya positif problem ya? Iya. Wah, tapi jadi negatif sekarang. Iya, keterlambatan ini ya semua kesehatan toko ini mesti diperhatikan. Jangan sampai ada metrik yang gagal atau ada apalagi kena penalti. Kalau udah kena penalti, kita mau beriklan kayak gimana pun ya trafficnya nggak dapet sih. Okay. Trafficnya berat pasti. Untuk performa turun aja, karena gini, semakin kesini persaingan itu semakin ketat. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Semakin berat ya. Entah itu dari sisi harga, kok banyak yang banting-bantingan harga. Lalu pemain-pemain baru ini kok pada berani-berani dengan capital yang gede. Nah, apa yang kita bisa jaga buat kita semua seller di sini? Ya, salah satunya kesehatan toko ini. Ini aset penting nih. Balas chat cepat, kita nggak perlu modal. Kirim barang, kita nggak perlu modal yang lebih hanya untuk mengatur agar kiriman barang kita on time. Semua metrik di sini itu tuh sebenarnya nggak perlu modal karena kita buka toko ya kita tahu konsekuensi ini semua gitu kan. Itu aset berharga yang kita mesti jaga. Jangan sampai ada yang fail dan sampai kena penalti gitu. Nah, tapi itu poin nomor 1 ya. Kesehatan toko itu paling utama harus diperhatikan. Lalu kita lihat yang jadi beban dan budgetnya paling besar. Otomatis kan ini nih kertas kado. Kita lihat kertas kado kenapa kok jadi beban. Dan kalau kita lihat biaya iklan kertas kado ini 30 hari terakhir 7 juta. Lalu ada stiker segel 7 juta, lalu jomplang tuh cetak stiker langsung ke 1,4. Berarti kan 2 ini beban yang besar. Iya. Biaya iklannya besar sekali gitu. Tapi tidak menghasilkan ROAS karena ngejarnya ROAS. Kalau menghasilkan penjualan ya menghasilkan penjualannya juga besar gitu. Cuman ROAS-nya yang jelek. Evaluasi untuk iklan ini yang SKU kertas kado bukan dimatikan, tapi kita cek kenapanya. Karena menghasilkan omset yang besar juga gitu, hanya ROAS-nya yang jelek. Secara iklan ini kehabisan bahan bakar sih, kelihatan dari grafik yang flat untuk biaya iklannya. Habis di sore hari, tanggal 18 habis di siang hari, tanggal 12 habis di siang hari, ya rata-rata di siang hari habis. Ya siang hari ini juga habis di siang hari. Padahal beriklan itu kepengennya jalan sampai malam. Behavior orang berbelanja di malam hari. Ini penjualannya tinggi karena double date aja. Nah kita lihat, yang ini kita lihat dari grafik penjualan ya, kalau kita matiin. Ya, yang ada peaknya di tanggal 11 dan tanggal 17. Tanggal 11, di malam juga ada penjualan. Padahal nggak ada iklan, tapi kan ada penjualan. Bagaimana kalau kita ada iklan? Logikanya gitu dulu nih. Tanggal 11 dan tanggal tadi berapa? 17 ya. Nah, ya malam juga ada. Sekalipun nggak larut gitu, nggak di atas jam 9 malam. Ini salah satu cara untuk evaluasi. Tiap produk, tiap kategori berbeda-beda. Ada yang berbelanjanya tengah malam ya ada
Ada yang berbelanjanya cuma sampai jam 7 malam juga ada, tapi kecenderungan memang berbelanjanya di malam hari. Hanya pakai 6 keyword. Hanya pakai 6 keyword, tetapi boncos. 1, 2, 3, 4 keyword teratas. Sorry, bukan 4. 3 keyword teratas saya ubah semua ke mode spesifik. Ini cara paling gampangnya lah. Paling gampang. Atau turunin ini jadi Rp200. Ini nggak apa-apa saya otak-atik ya, toh udah boncos juga gitu ya Om ya. Ngomongnya nggak enak nih. Tapi ini demi kebaikan diubah ke 200. Modenya langsung saya ubah ke spesifik. Kenapa? Karena ini menggerogotinya cukup gede. Bayangin, ini 6 juta, keyword kedua langsung ke 1,5. Jauh selisihnya. Sayang. Apakah ini pasti berhasil? Ya belum tentu, makanya kita lihat evaluasi. 4 hari ke depan Om periksa lagi. Periksanya gini ya, ini pesan buat Om. Peringkat rata-ratanya tidak perlu mengejar sampai 5 besar atau 10 besar. Tapi jangan lebih dari 15 besar. Ini salah satu kuncinya. Tapi ini nggak general untuk teman-teman yang lain juga. Tiap kategori berbeda-beda. Kenapa kok saya bilang nggak usah ngejar sampai 5 besar? Karena ini terbukti nih, udah ngejar sampai 5 besar pun, kata kunci bungkus kado custom, penjualannya besar, tetapi boncos. Kemungkinan kompetitor ada yang jauh lebih murah secara pricing. Ini ngomong pricing. Jadi faktornya itu banyak ya. Faktor kesuksesan dalam beriklan itu bukan cuman bidding. Kesuksesan dalam penjualan bukan hanya iklan, tetapi tanpa iklan ya nggak ada penjualan. Logikanya jangan dibalik ya. Tanpa iklan sulit untuk ada penjualan. Tetapi kesuksesan penjualan bukan hanya dari iklan. Harga ya, tampilan produknya mungkin, tampilan produk ini kelihatan nggak? Tampilan produknya mungkin kurang interaktif atau orang nggak ngeh ini yang dijual apa. Bisa. Terlalu banyak tulisan kalau saya lihat di sini ya. Sepertinya terlalu dominan banyak tulisannya dibanding produknya, bisa jadi. Faktornya banyak ya, salah satunya pasti karena penalti tadi itu. Penalti itu sangat signifikan tuh. Ya, kita ubah. Lalu ini 1,5 juta. Habis 1,5 juta ke 43.000, ini kan jauh banget ya. Ini ubah aja ke spesifik. Turunin 200 atau 250 atau berapa ya, nanti tergantung evaluasinya. Yang jelas kita selamatin dulu ROAS yang jelek-jelek nih. Terus di sini ada ROAS-nya malah 0,28. Dimatiin boleh, kalau masih mau dipertahankan ubah dulu ke spesifik. Ininya saya ubah 250. Kenapa kok nggak dijadiin 200? Karena nominalnya masih minim banget dibandingkan yang urutan 1-2 keyword tadi. Gitu. Nah ini kan yang bagus nih. Kertas kado custom muka. Kertas kado custom muka. Maksudnya custom muka ini apa ya? Foto wajah Om. Foto wajah. Oh ada foto wajah? Iya. Foto wajah Ayan. Oh foto wajah Ayan. Iya. Wah ini. Ya. Kertas kado custom saya ubah dulu. Ya. 2 ini cukup oke. Budgetnya Om 200.000. Harusnya setelah diubah ini kemungkinan nih. Tebakan saya. Kayaknya budget hariannya ini 200 habis terus sih. Kayaknya setelah diubah gini mungkin 50.000 aja mungkin nggak nyampe kali Om. Dicoba aja dulu. Kalau masih ada budget lebih, tambah kata kuncinya. Tadi kalau saya lihat dari judulnya, saya nggak riset produknya ya, tapi cuma lihat judul, ada K-pop, ada foto muka, itu harusnya bisa masuk tuh. Bungkus kado custom, jumbo atau enggak saya nggak tahu. Kertas kado muka, custom bungkus kado, kertas kado muka custom. Ya, nanti lain-lainnya Om coba-coba sendiri. Saya ubah ke 200 semua. Tergantung budget lah kalau ini. Tapi saya ubah ke spesifik aja. Biar hemat dulu. Kita mau nyelamatin ROAS-nya dulu gitu. Biar ROAS-nya nggak parah-parah amat. Saya kasih tanda di sini. 1. Itu ya Om. Kata kunci itu berhubungan dengan produk itu nggak? Karena banyak terjadi gini. Orang kalau dulu bisa random tuh.
produknya apa, kata kuncinya pakai apa, karena kata kunci itu banyak dicari orang. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu, karena Shopee itu juga canggih, bisa lihat apakah kata kunci itu berhubungan.